Mas Ayung, faktor Surabaya itu apa Gimana sesuatu kan? enggak, Mas? Kenapa Gimana? Surabaya? Kenapa Surabaya? Oh ya karena itu sebagai pusat pergerakan ya Oke, salah satu kan? Surabaya. Salah Iya. satu. Nah, menurutku perlu dijelaskan juga, Mas, posisi posisi Surabaya misalnya yang lebih memberi keleluasaan karena berjarak dari Batavia gitu kan. Terus SI di situ, media juga muncul di situ, pelabuhan yang Mm. memudahkan memudahkan akses gitu. Iya itu latar belakang apa Surabaya itu juga belum kan tidak banyak disinggung Ya dalam betul, Mas, ini. harus Mas. Ya, Mas. Nah Ini ini juga Pak Ip, apa Hmm. ayung-ayung saya. nah kemudian apa kalau kita merujuk cara baca Cak Anam ya dalam Nah, penyusunan historiografi NU itu misalnya ada tiga organisasi awal yang melatar belakangi seperti Nahdlatul Tujar, yang ada terus waton, Nahdlatul Wathon, ya, taswirul kemudian afkar. Taswirul Afkar. Nah, saya kira tidak hanya itu juga kan. Oke, oke. Ada lagi ya, Mas? Misal Takmirul Masajid. Oh, betul betul. Itu Takmirul yang Masajid itu saya kira itu sesuai dengan apa namanya di ADART awal NU itu menyinggung itu. ya ya betul, Mas. Nah, dan kemudian 4 organisasi ini tidak hanya itu kan lokal Surabaya dan sekitarnya ya, Ya ya ya. Mojokerto, Jombang. Saya kira juga perlu kita carikan benang merah misalnya dengan organisasi-organisasi yang serupa di daerah-daerah lain. Misalnya, apakah Kiai Ridwan Mujahid itu punya aktivitas selain ngaji misalnya yang berkaitan dengan 4 hal itu tadi, 4 keorganisasian itu di Bandung, misal Jawa Tengah. Saya kira itu akan lebih memperluas NU gitu ya. Betul, Mas. Memang itu mau tuh begitu. Jadi dengan membuka para muassis ini kan kita lihat ya, tadi bagus ya kekerabatannya, kemudian para masyayihnya gitu, aktivitasnya gitu. Walaupun tidak semua terekam di media ya, tapi paling nggak tuh jadi kelihatan kan, oh pantas. Nah, kalau global itu memang fondasinya tuh memang sudah begitu gitu. Jadi semua memberikan saham yang katakanlah seimbang lah gitu. Persentasenya itu sama lah. Mas, itu kemudian dari 29 atau lebih nanti, itu yang bukan pribumi, Mas. Selain Syekh Gonaim ada lagi nggak, Mas? Selain Segona, kayaknya ada lagi tuh. Katanya yang India ada, Mas. Iya kah, yang India itu bahkan masuk ke struktural pengurus itu. Siapa, Yang Mas? Jenenge, India Mas? itu. Sebentar saya agak lupa itu. Siapa itu. Tapi ya sudah bermukim cukup lama di Nusantara. Sama sih dengan Segona M juga kan sudah bermukim di Nusantara. Jadi sudah WNI ya, katakan begitu ya. Iya, ya meskipun tetap memiliki hubungan intens dengan Mesir, misalnya dengan India. Dengan India. Nah, justru itu kan, Mas. Jadi ketemu kan global ininya, konteks globalnya. Iya. Nah. Yang waktu itu kan ya mungkin dengan Cina belum ketemu konteksnya ya, tapi dengan India, dengan Mesir itu kan itu jalur. Saya kira itu sudah cukup terjelaskan kali itu ya. Baik basis apa ya? Basis itu naskah, naskah di Baba Cirebon, Baba Demak itu juga menyinggung soal itu. Bagaimana migrasi orang-orang Arab, Bani Alawi itu misalnya ke Nusantara ini. Nah, kan itu kalau dalam versi keterangannya Kiai As'ad Syamsul Arifin itu kan di rapat 31 Januari itu ada salah seorang kiai yang kemudian membacakan naskah. Mas, Kiai As'ad sendiri itu hadir, Mas?
Kiai As'ad itu kemungkinan hadir karena beliau itu, tapi kan masih belia beliau. Ya, tapi kan bisa menceritakan bahwa ada kiai yang baca naskah. Iya. Berarti saksi dong. Karena pertemuan itu kan tidak satu kali ya. Oke, dalam hari itu. Enggak, maksudnya pertemuan kiai-kiai untuk membahas itu. Uh-huh. Itu tidak terjadi hanya 31 Januari itu. Ada sebelumnya apa setelahnya? Sebelum-sebelumnya itu sudah ada pertemuan, misalnya di Jangkebuan tahun 24, kemudian di Jangkebuan itu di Bintara Muntaha itu menantunya Syaikhana Holil, terus kepada di Kiai Holil sendiri. Jadi ada beberapa pertemuan-pertemuan hingga serta merta langsung 31 Januari itu. Nah, tapi yang membacakan naskah itu tahun itu yang 31. Iya, dan kemudian peranan Kiai As'ad itu menjadi kurirnya itu. Oke, itu kan tahun 24 ya, Mas? Bukan kurir kurir undangan untuk. Oh, oke. Salah satu mungkin, Mas? Iya, salah satunya. Oke, ya. Jadi kalau yang Cirebon itu memang dalam penelitiannya si Budi Sujati tahun 26 itu memang belum terlibat karena ada ulama sepuh yang menolak, Mas. Ya. Ada ulama artinya sepuh. Kan beliau juga dimintai pertimbangan oleh Yasin. Ya, tapi menolak. Makanya NU Cirebon itu telat. Sama di Banyuwangi itu juga gitu. Di sisi Banyuwangi Selatan itu ulamanya menolak. Sedangkan padahal sama-sama aswaja kan? Ya, di Banyuwangi Utara itu menerima. Saya kira kenapa hal itu terjadi? Karena di Banyuwangi yang sisi utara itu kan agak daerah perdagangan ya. Jadi paham-paham seperti Wahabi itu sudah mulai berdatangan di sana, sehingga sangat menjadi relate ketika berbicara soal madhab. Nah, sedangkan di sisi lain, di sisi Banyuwangi sebelah selatan itu daerah pertanian, agraria, sehingga pendatang itu tidak terlalu banyak. Jadi tantangan aswajanya memang tidak terasa, sehingga ya berserikat itu masih belum dirasakan perlu. Oke. Berarti Cirebon bisa dianggap sebagai daerah pantai juga yang terbuka, Mas. Baik. Ya, silakan Mas Aji. Kalau misalnya kita hubungkan dengan waktu itu kan beberapa kerajaan masih ini ya, memegang legitimasi gitu ya. Selain company, kalau Hindia Belanda itu kan juga kerajaan-kerajaan lokal, kayak misalnya di Solo, di Jogja, kemudian di Cirebon sendiri waktu itu kayak kerajaannya itu sama Belanda pro apa enggak? Nah itu mungkin nanti bisa kita hubungkan kenapa di beberapa titik, misalnya kayak di Solo, di Jogja itu persebaran NU-nya kurang optimal itu. Berbeda dengan wilayah yang itu di luar daerah kerajaan itu ya, kayak Surabaya tadi kan itu jauh. Kemudian Semarang juga selain kota pelabuhan itu juga jauh. Nah, itu apakah juga berpengaruh dengan perkembangan atau juga ulama-ulama yang kemudian ikut berpartisipasi di NU? Terutama tadi karena kemungkinan ulama berpengaruh di situ, misalnya di Cirebon itu ya ulama keraton kan. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya mereka pengen masuk NU, tapi karena faktor dia itu masih jadi punggawa kerajaan, dan kerajaannya itu pro dengan Belanda, atau mungkin ya akhirnya nggak terlalu bebas. Nah makanya tadi aku nyinggung juga soal Kiai Masyhud tadi kan. Kiai Masyhud itu mungkin kalau Pak Ib belum tahu itu juga kakeknya Pak Khalid Mawardi kan, di Solo. Nah, makanya dia selain punya kedekatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari atau Kiai Khalil Bangkalan ya, itu kan tadi afiliasinya dia pergerakannya juga ke arah misalnya ke Kaji Misbah yang itu notabene ya berani gitu ya. Walaupun dia itu ulama keraton, guru Mambaul Ulum, tapi karena afiliasi pergerakannya itu dengan orang-orang kiri misalnya waktu itu, dia kemudian ikut membidangi
lahirnya NU di kota Surakarta. Kemudian yang mungkin tadi juga belum disinggung ini, tarekat, jaringan tarekat. Ya. Jaringan tarekat ini menurutku juga sangat penting dalam faktor perkembangan khususnya ya. NU di terus lagi Kang Ip. Sekalian ini kan juga sekaligus tidak hanya pertumbuhannya tapi juga perkembangannya kan ya. Betul. Nah, ini juga saya kira perlu untuk ditarik lebih luas lagi dengan tidak hanya Jawa sentris. Iya Mas, ya. Nah, jadi konteksnya itu sebenarnya bukan beliau-beliau itu yang di luar Jawa itu tidak ikut terlibat. Kalau rumusnya kita pakai yang tadi itu bukan karena tidak terlibat, mereka terlibat dalam konteks lokal masing-masing. Ya. Hanya soal waktu saja dan teknis lah, sehingga mereka tidak bisa terlibat pada 31 Januari. Ya. Nah, kalau rumusannya jadi rumusan berdirinya NU itu tidak sekedar 31 Januari itu, tapi rumusan berdirinya NU adalah rumusan perjuangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalamnya tadi itu misalnya dari visi-visi kebangsaan dan lewat pendidikan. Kan itu tidak hanya Nahdlatul Wathon. Ya. Tapi di daerah lainnya juga melakukan itu. Terus visi-visi tentang kesejahteraan tidak hanya monopoli Nahdlatul Tujar. Saya kira para ulama aswaja lain di daerah lain juga melakukan hal itu. Ya. Terus kemudian visi tentang memakmurkan masjid, terus apa lagi itu. Nah, itu konteks-konteks lokal di daerah-daerah lain itu juga sama gerakannya. Nah, termasuk di luar Jawa. Nah, kalau dengan rumus begitu cara memahami berdirinya NU, saya kira NU itu akan lebih luas lagi, tidak lagi terkungkung hanya ya tadi monopoli Jombang Surabaya saja. Ya. Mas, terungkap nggak kenapa Hasan Gippo yang jadi ketua umum pertama? Hasan Gippo itu secara usia lebih tua beliau daripada Kiai Hasyim. Oke. Nomor 2, Kiai Hasan Gippo ini seorang pengusaha sukses dan aktivis yang kredibel lah. Jejak aktivismenya ada di mana aja, Mas? Di Takmirul Masajid itu beliau yang menjadi penggawa-penggawanya. Terus di Nahdlatul Tujar dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang yang sama sebenarnya. Nah, saya kira gini yang misalnya berkaca dengan SDI sebelum SI kan. Ya. Ya karena monopoli ekonomi saat itu kan ya Cina. Terjadi segresi yang cukup kuat. Ya. Antara pengusaha Barat, misalnya Indo, pengusaha Cina, dengan pengusaha pribumi. Jadi mau tidak mau ya pengusaha-pengusaha pribumi itu mendambakan adanya kekuatan kolektif. Nah, rata-rata kan juga pernah ikut SI itu aktivis-aktivis NU awalnya. Ya. Alumni SI. Jadi mungkin visinya nggak jauh beda ketika visi para pedagang bergabung di SDI itu untuk melindungi bisnisnya dari monopoli itu. Ya. Mas Haji ada lagi? Enggak, tadi yang disampaikan Ayung ya sangat nyambung sekali. Artinya kongsi-kongsi dagang atau koalisi lah antar pengusaha lokal itu menurutku juga dalam waktu itu sangat penting sekali ya, terutama untuk membangun, terutama ini kemudian membangun di segmen misalnya di kalangan pesantren, karena bisa jadi mungkin antara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya kemudian membentuk kalau dulu kan istilahnya kamu butuh apa kemudian kamu ambil ke tempat saya gitu. Kayak di Jamsaren itu mantunya Mbah Idris kalau nggak salah itu dulu dia menyetok kayu gaharu ke Tebu Ireng. Nah mungkin dari faktor itu kemudian dia juga akhirnya ikut
ikut NU ya, ikut kemudian menjadi perintis NU di Kota Solo. Nah, mungkin faktornya ya atau media salah satunya dengan ekonomi tadi. Iya, tapi apalagi ya. Mas Ayung, kalau yang kantor Hopbestur yang sekarang berhasil diamankan itu di situ rapat pertama? Apa di tempat lain? Di tempat lain. Oh, oke. Yang tempat di lain. Bubutan. Bubutan ya? Iya. Yang Bubutan itu masih ada jejaknya? Itu rumah Ki Wahab atau siapa, Mas? Rumah Ki Wahab. Mertuanya lebih tepat. Oh, masih ada, Mas? Kurang tahu juga saya untuk kondisinya hari ini. Kalau yang HBNU itu yang sejak tahun berapa? Yang kantor HBNU, yang Aceng kemarin foto itu? Ya setelah resmi berdiri NU. Berarti tahun 30? Ya enggak, ya 1926 itu. Oh, oke. Oh, di situ rapatnya ya, kemudian kantornya cuman di situ belum ada prasasti semua pendiri, Mas ya? Semua yang rapat? Nggak ada. Belum ya? Nah, itu kan salah satu agendanya, bikin prasasti. Oke, teman-teman, terima kasih sekali atas waktunya. Nanti kita sambung di grup. Kalau nanti ada usulan untuk Zoom, silahkan diajukan saja, kita ngobrol lagi kapan saja ada kesepakatan waktu. Nanti saya rangkum sambil saya sampaikan juga usulan outline-nya ke tim di Unusia. Begitu ya. Terima kasih ya. Mas Haji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.